Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Oktaviani dari kelas A39 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya adalah tenaga pendidik di MDT Al-Hidayah, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan analisis peserta didik dalam desain pembelajaran. Jadi analisis peserta didik ini adalah proses penting dalam pembuatan desain pembelajaran. Dengan memahami siswa secara mendalam, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Jadi dengan adanya analisis peserta didik ini, kita dapat memahami siswa dan juga membuat pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, pengertian analisis. Jadi analisis peserta didik ini adalah tahap dalam desain pembelajaran di mana kita mengumpulkan dan menginterpretasi data untuk memahami karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini membantu kita membuat pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan. Jadi dengan adanya analisis, kita membuat pembelajaran lebih relevan. Selanjutnya, adapun pentingnya analisis peserta didik dalam pembuatan desain pembelajaran ini, analisis peserta didik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, memahami preferensi belajar mereka, dan menyesuaikan metode pengajaran. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi, dengan adanya analisis peserta didik ini sangat penting, yaitu kita dapat menggunakan metode pengajaran yang lebih tepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, langkah-langkah analisis peserta didik, yaitu yang pertama, mengumpulkan data tentang siswa. Yang kedua, menganalisis data untuk mengidentifikasi keunikan siswa. Yang ketiga, menggunakan data analisis untuk membuat profil siswa. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Adapun metode yang dapat kita gunakan dalam analisis peserta didik ini ada 4. Yang pertama, observasi, yaitu melihat siswa secara langsung dalam lingkungan belajar untuk mengumpulkan data tentang interaksi mereka, respon terhadap tugas dan gaya belajar mereka. Jadi observasi ini ya kita turun secara langsung, kita lihat secara langsung seperti apa sih gaya belajar mereka, seperti apa sih mereka terhadap tugas. Yang kedua, ada penilaian dengan menganalisis hasil tes, tugas, dan proyek siswa untuk memahami tingkat pemahaman dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Jadi setelah kita nilai hasil tes yang telah kita berikan, kita akan tahu seperti apa sih kemampuan mereka, sampai di mana sih kemampuan mereka. Yang selanjutnya, wawancara. Mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memahami minat mereka tentang yang mereka hadapi dan preferensi belajar mereka. Yang keempat, survei. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan jawaban siswa tentang topik atau preferensi belajar tertentu. Jadi kalau survei itu ya kita memberikan kuis, memberikan survei, ketika mereka mengisi kita mendapatkan jawabannya. Dari situlah kita akan memahami siswa tersebut. Selanjutnya, mengumpulkan data peserta didik. Ketika melakukan analisis peserta didik, kita dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen seperti observasi, wawancara, penilaian, dan survei untuk mengumpulkan data. Data ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang siswa kita. Jadi dengan kita mengumpulkan data-data ini tentang siswa kita, kita akan memiliki pengetahuan, kita akan memiliki memahami seperti apa sih siswa yang akan kita hadapi. Jadi metode seperti apa sih yang tepat untuk digunakan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, interpretasi data peserta didik. Saat menginterpretasi data peserta didik, penting untuk memahami tren dan pola yang muncul. Dari sini, kita dapat membuat kesimpulan tentang kebutuhan belajar siswa dan mengidentifikasi strategi pengajaran yang paling efektif. Jadi, setelah kita mengumpulkan analisis data, setelah kita menganalisis data, kita akan tahu strategi mana sih yang paling tepat, strategi seperti apa, seperti itulah. Penerapan analisis peserta didik dalam desain pembelajaran. Dengan memperhatikan hasil analisis peserta didik, kita dapat merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi siswa dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jadi intinya, kesimpulannya, dengan kita menggunakan analisis peserta didik dalam mendesain pembelajaran, kita akan menemukan metode yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi akan memberikan hasil pembelajaran yang paling baik, yang paling efektif. Sekian dari saya.
Banyak kurangnya saya dalam menyampaikan presentasi ini, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Makan sayur sambil me time. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.